Untuk teman-teman bareng-bareng di sini ada UBK, Unusia, Yarsi dan Ya ini kan punya karakter dan pemikiran bareng-bareng. Tinggal di-combine aja, Bang. Di-combine, dikumpulkan teman-teman yang merawat karena kalau di organisasi itu ada struktural. Oke. Nah, tugasnya masing-masing lah. Struktural, saya sebagai ketua cabang, nanti kan teman-teman bisa kita fasilitasi, kita konsepkan gimana caranya teman-teman ini kita fasilitasi agar mereka setelah lulus ini sudah tidak lagi pusing. Betul. Gitu. Nggak galau, nggak galau. Nggak galau kan. Dia harus ada yang dikerjain nih, gitu loh. Kayak kemarin, sedikit cerita Bang, kayak kemarin teman-teman yang mau aktif untuk menjadi... Ketemu lagi dengan beta Bung Redi Walang Bacarita. Apapun ceritanya yang penting bermanfaat. Karena kemanfaatan itu penting untuk kita sebarkan. Teman-teman Walang Bacarita, kali ini beta hari ini lagi sama Debbie ya? Debbie. Sahabat Debbie, sehat? Alhamdulillah sehat. Tambah ganteng aja. Habis minum apa? Saya ngopi aja Bang. Oh, ngopi? Iya, ngopi aja. Satu hari berapa gelas? Kalau ngopi sih nggak terlalu ya Bang ya. Paling ngopi itu satu gelas lah sehari Bang. Oh gitu? Sisanya banyak minum air putih Bang. Oh gitu, makanya tambah putih ya. Teman-teman Walang Bacarita, ini Debbie ya. Debbie ini salah satu hari ini jadi kandidat ketua umum cabang Jakarta Pusat. Oke. Pernah jadi ketua komisariat ya? Pernah jadi di UBK. Di UBK. Oke. Dan hari ini mau calon jadi ketua cabang. Mau ngapain? Anak muda hari ini senang ke mall, senang ngumpul-ngumpul, nyanyi, gitu. Tapi apa sih yang membuat Debbie harus mau mengurusi organisasi? Tapi jauh sebelum itu mungkin biar teman-teman Walang Bacarita kenal, mungkin cerita dulu proses dari komisariat sampai mungkin dulu selain apa namanya di komisariat itu pernah ke cabang sebelumnya sambil ngopi ya. Siap. Karena di Walang itu harus ngopi. Boleh. Gitu. Sambil ngerokok juga. Kita bakar rokok dulu berarti ya. Bang ya. Jadi sebelum saya cerita tentang kenapa saya nyalon ketua cabang, kenapa saya ber-PMII, saya itu kecilnya di Lampung Bang. Oh, Lampung mana? Kota Bandar Lampung. Kota Bandar Lampung. Oke. Jadi dari SMP sampai SMA itu dari SD sampai SMP itu saya di Lampung. Nggak sama orang tua tinggalnya. Oke. Orang tua itu di Jakarta. Setelah lulus SMP, saya keinginan dulu Bang mau jadi polisi dulu. Oh gitu. Iya. Iya. Tapi orang tua tidak diperbolehkan oleh orang tua lah. Akhirnya orang tua lebih milih naruh saya di pondok pesantren. Oke. Di Lampung ya? Enggak, kalau pondok pesantren itu di luar Batang. Luar Batang, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Oke. Jadi saya mondok di luar Batang itu SMA sama pondok beda tuh Bang. Oh. Nah, jadi sekolah SMA di sana juga, pondok pesantren di sana juga. Tapi ya karena saya tidak betah lah Bang. Jadi cuma seminggu di sana. Seminggu lewat lah. Jadi seminggu lewat di sana. Di Batang. Di Batang. Akhirnya orang tua juga ya menyepakati lah. Saya dibawa ke Jakarta. Ditanya. Sekolah di Jakarta Timur SMA Bang. SMA di Jakarta Timur. Semua berapa itu? SMA BPSK namanya. Ya, kalau kita itu sering ngeledekin itu BPSK tuh bangun pagi sekolah enggak. Ya ceritanya gitu lah. Nah, berlanjut saya setelah lulus SMA, saya mulai bingung nih Bang, mau lanjut kuliah atau kerja. Saya coba diskusi sama orang tua, tadinya mau masuk tentara Bang. Dari polisi nggak jadi. Nggak jadi. Terus ke pesantren 2 minggu. 2 minggu. Habis itu mau jadi tentara. Ya, mau jadi tentara. Tapi tidak diperbolehkan juga sama orang tua karena dulu ada saudara yang meninggal lah. Jadi orang tua khawatir. Terus saya nanya dulu Bang sama orang tua. Terus Debbie mau kemana nih gitu kan ceritanya. Orang tua menyarankan untuk kuliah. Nah, kuliahnya tadinya saya itu mau masuk SETAN Bang, sekolah administrasi. Mau masuk SETAN tapi ya orang tua nyaranin janganlah gitu. Karena mungkin orang tua lebih tahu saya Bang dibanding saya sendiri.
kira-kira gitu kan. Akhirnya saya tanya masuk kuliah mana, saya disarankan untuk masuk UBK. Padahal saya nggak tahu kampusnya tuh. Oke. Saya masuk UBK. Setelah masuk UBK, orang tua saya itu nyaranin untuk masuk organisasi. Orang tua yang nyaranin. Nah, orang tua nyaranin untuk masuk organisasi. Dulu saya itu mau masuk HMI sebenarnya, Bang. Oke. Nah, saya dulu mau masuk HMI karena dulu sering lewat tuh aksi, Bang. HMI itu sampai 2 bus kan, sering aksi itu. Ya, anak SMA ya kan baru masuk kampus, penasaran dong. Penasaran lah. Karena dulu kan saya sering kumpul sama anak-anak, sering berteman lah, Bang, suka berteman aja. Akhirnya saya coba untuk lihat background HMI, Bang. Lihat background HMI, tadinya mau masuk HMI, terus ada senior namanya Bang Mandra. Bang Mandra ini narik saya untuk ikut sosialisasi atau seminar di DPR RI. Ya, saya ngikut lah. Semester berapa itu? Saya semester 1 tuh, Bang. 1. Dan pada saat itu Bang Mandra jadi ketua Himapol. Himpunan Mahasiswa Politik. UBK ya. UBK. Nah, terus saya disarankan untuk masuk PMI sama dia. Nah, dia senior PMI, Bang. Iya. Akhirnya saya coba baca backgroundnya, Bang. Background dari HMI dan PMI. Buat perbandingan. Saya mau masuk mana? Pilihannya mana? Sama kayak orang pacaran jadi dia. Ada 2 cewek, terus dua-duanya kita jatuh cinta. Iya. Tapi kan kita harus tahu backgroundnya gitu-gitu ya. Saya lihat dulu, Bang, dari visi misi, siapa yang mendirikan, gitu kan, ideologinya. Nah, saya tertarik sama PMI itu karena di situ ada Aswaja, Bang. Ahlussunnah wal Jamaah. Yang di situ ada apa yang membuat lo tertarik? Islam moderatnya, Bang. Terus sama dia kayak hablum minan nas, hablum minan iman, hablum minan alam. Itu yang saya tertarik, Bang. Dan warnanya juga sih, Bang, biru-biru keren. Biru-biru gitu gimana gitu. Nah, singkat cerita, saya mapaba, Bang. Pada saat mapaba, tahun berapa itu? 2019. 2019 saya mapaba. Pada saat mapaba, saya nggak tahu tuh, Bang. Saya ini orang yang nggak pernah belajar sebenarnya, Bang. Saya nggak pernah belajar. Jadi teman-teman PMI berbicara tentang konteks kenegaraan dan memakai bahasa-bahasa formal, itu saya nggak paham. Ini apa pikir saya kan? Baru semester 1. Baru semester 1. Saya, ini apa nih kan? Akhirnya di situ mulai bangkit untuk belajar, Bang. Ingin tahu ya? Iya, ingin tahu. Kepo. Jadi semester 3 itu, Bang, saya disuruh naik sebagai wakil ketua BEM FISIP. Padahal saya belum tahu apa-apa tuh, Bang. Nah, di situ ketika sudah bertarung, pada posisinya sebenarnya saya menang. Gitu loh. Cuma emang kurang kesiapan lah. Jadi di situ saya dipandang bahwa tidak bisa jadi pemimpin karena masih baru kan. Masih baru. Akhirnya di situ bangkit, Bang. Bangkit semangat untuk belajar lah. Kayaknya senior udah ngetes itu. Iya. Iya kan? Nih kita harus suruh dia belajar dengan cara ini kali. Jatoin dulu kan sama senior kan. Akhirnya saya gagal. Di situ saya udah mulai belajar, Bang. Saya tidak berpikiran lagi untuk berpikiran nyerah atau enggak, Bang. Saya di situ berpikir untuk belajar. Saya gimana caranya orang lihat kualitas saya. Akhirnya saya setelah belajar baca buku, Bang. Saya belajar baca buku, terus belajar diskusi ya. Dan budaya NU kan silaturahim. Nah, silaturahim saya kan. Akhirnya saya diamanahkan untuk naik sebagai ketua Himapol pada saat itu. Saya diamanahkan untuk jadi ketua Himapol. Bang Mandra ini nggak pulang-pulang nih, Bang. Maksudnya nggak pulang-pulang. Jadi dia pulang kampung, nggak balik-balik lagi ke Jakarta. Jadi kepemimpinan ketua Himapol itu kosong. Nah, karena tanggung jawab saya sebagai junior untuk memperbaiki atau diamanahkan lah untuk menjaga. Akhirnya saya kumpulkan teman-teman politik, saya buat Mubes Himapol. Nah, pada saat itu teman-teman politik itu memilih saya di pas kita forum. Teman-teman menunjuk bahwa
abang harus naik sebagai ketua IMAPOL. Nah pada saat itu saya minta lawan bang sebenarnya. Saya minta lawan. Sekaligus biar belajar lagi kan. Biar belajar, teman-teman biar hidup lah demokrasi. Tapi teman-teman nggak ada yang mau. Akhirnya saya aklamasi jadi ketua IMAPOL. Setelah jadi ketua IMAPOL saya belajar di situ Pak Bang untuk jalur koordinasi dan sebagainya. Nah, tetap di PMI di komisariat. Iya, masih pengurus. Pengurus rayon atau komisariat? Komisariat. Komisariat. Komisariat saya di bidang kaderisasi, Bang. Biro kaderisasi. Sebelum jauh, tadi kan lo ikutin baru masuk semester 2 aja dikasih tanggung jawab. Iya. Dari situ lo belajar ya. Belajar. Oke. PMI aktif jadi pengurus. Jadi pengurus. Oke. Ini kan dua hal yang berbeda. Lo ngurusin internal dan eksternal. Iya. Pertanyaannya begini. Ini kan ada 3 tuh, lo harus kerja tugas, kuliah, aktif di eksternal internal. PMI-nya jalan kan? PMI jalan Bang. Rapat ikut, kegiatan ikut, Mapaba ikut, panitia, jadi panitia, ketua panitia. Oke. Di saat lo semester 1 lo tahu PMII sampai semester 2, puncaknya di mana lo rasa cinta atau tadi kan lo baru tahu tuh PMI ini barang apa sih? Ibaratnya kalau minuman itu ini teh botol atau kopi, ya kan? Ibaratnya begitu. Puncaknya di semester berapa lo mencintai atau lo rasa PMI ini pom? Jadi pilihan Bang. Iya. Kalau saya itu disaranin hidup itu pilihan. Jadi dulu itu saya masih musim nongkrong Bang sama teman-teman, tidak berpikir untuk belajar. Iya. Ya karena dulu saya nggak sama orang tua dan sebagainya, saya sudah nyobain lah segala nongkrong, nakalan dan sebagainya. Akhirnya saya di situ memilih untuk belajar. Nah akhirnya saya masuk organisasi, ngurus organisasi. Nah puncaknya sebenarnya adalah pilihan sebenarnya itu Bang. Nah itu masih berjalan. Saya masih cari-cari lah, jati diri lah saya kalau itu kan. Nah begitu diamanahkan jadi ketua IMAPOL, pernah ketemu sama senior PMII Bang. Jadi ada organ kepemudaan itu yang dibangun oleh senior PMII, namanya KIPAN. KIPAN. Kader Inti Pemuda Anti Narkoba. Nah, saya diamanahkan untuk jadi sekretaris DKI Bang. Pada saat itu. Semester berapa itu? Saya udah semester 4 mau semester 5. Dikasih cobaan terus ya? Iya, disuruh pokoknya kita ini belajar. Seakan-akan kayak benar-benar digempur suruh belajar, suruh ngurus organisasi gitu loh. Akhirnya di situ nggak ada waktu lagi Bang untuk nongkrong dan alhamdulillah nongkrong aja nggak, apalagi pacaran gitu ya. Dan punya pacar pun saya ini Bang. Ya kalau misalnya pacaran ya. Ini ngomongin pacaran teman-teman PMI. Gue mau tanya, kita mau tahu. Misalnya ada 2 pilihan. Ini harus jujur nih. Jujur Bang. Kalau PMII ada perempuan cantik sekali. Entah dia kopri atau dia di luar PMI. Dikasih hari ini, dikasih jawaban, dikasih pilihan. Lo sayang banget sama si perempuan ini. Dan perempuan ini luar biasa. Orang tua lo misalnya, orang tua lo tahu, sudahlah clear. Lo dikasih pilihan. Kalau lo mau jadi ketua PMI atau ngurusin PMI Jakarta Pusat, berarti lo nggak bakalan, kita putus, dan kita tidak, ya udah putus, sama dikasih pilihan begitu, kira-kira lo pilih? Saya milih organisasi. Apa alasannya? Ya, kalau pada saat itu saya masih pacaran Bang sebenarnya. Saya itu pacaran dari SMA sudah 4 tahun sebenarnya, mau 5 tahun lah pacaran, dan cewek ini tidak mendukung kegiatan saya di organisasi dan sebagainya. Saya putusin Bang. Sekarang kalau dikasih pilihan? Saya milih organisasi. Alasannya apa? Realistis Bang. Cewek itu saya berpikir untuk realistis. Kenapa? Saya aktif di organisasi ini kan untuk masa depan saya Bang. Masa depan belajar saya, ya? Belajar dan ngurus organisasi dan sebagainya. Ini kan bagian dari menjalankan kehidupan mengabdi lah, gitu kan. Jadi ketika saya pacaran, pasti cewek itu saya tanya, mendukung saya kegiatan saya atau tidak. Kalau tidak, lebih baik saya tinggalin. Cewek masih banyak. Berarti teman-teman kalau bicara soal nasionalisme, ini sedikit kita sudah bisa tahu Caketum ini nasionalisme PMII-nya
lumayan lah ya. Lumayan. Iya, Karena realistis aja, Bang. Oke. Tadi banyak gitu ya. Dari semester 1 sudah dikasih tantangan, tadi udah dicerita tadi. Lalu jadi ketua komisariat ya. Komisariat. Selain mengabdi dan belajar, apa yang ada di kepala DB itu, gue mau aktif dari sampai di cabang, gue mau proses aja deh di PMI. Apa sih yang membuat latar belakang yang selain mengabdi tadi dan belajar itu apa sih? Latar belakangnya sih ngeliat keadaan sih, Bang. Keadaan negara inilah. Di organisasi kita diajarkan cara untuk beragama dan bernegara, Bang. Nah, di situ kenapa saya ingin tahu lebih dalam tentang proses pejabat atau yang sering menangani negara ini. Saya ingin mengambil tahu, kebijakan. Iya, ya? mengambil kebijakan. Saya mau tahu ngurus negara ini seperti apa sih, Bang. Nah, karena saya sebagai mahasiswa itu kan, mahasiswa itu agent of change dan agent of control bagi negara. Nah, disitulah saya ingin tahu lebih dalam dan sebenarnya ingin mengabdi juga terhadap negara, Bang. Gitu. Kalau misalkan tidak ada mahasiswa atau tidak ada organisasi eksternal, negara ini nggak akan hidup juga, Bang. Ya. Gitu loh. Apalagi koruptor kan harus kita banyak, judul juga kawal, banyak, Bang. Gitu loh. Banyak judi online nih. Dan mahasiswa hari ini diam aja. Diam aja. Oke, itu alasannya ya, salah satu. Ya, ujungnya kita belajar ya. Memang kalau mahasiswa itu nggak belajar berarti bukan mahasiswa. Menyiapkan organisasi eksternal itu, Bang, sebagai wadah menyiapkan SDM ya berkelanjutan. Karena kan mustahil, Bang. Jadi manusia hidup kan pasti ada matinya, Bang. Ya, nah, yang melanjutkan itu sebenarnya kita. Ya. Nah, kenapa? Muda-muda itu. Akhirnya organisasi eksternal kan menyiapkan SDM untuk besok distribusi di berbagai lini, stakeholder, lembaga-lembaga. Betul. Gitulah, Bang. Oke, sebelum jauh, gua sebenarnya kepo ini teman-teman Walang Buah Cerita. Gua mau kepo sebenarnya apa sih visi misi DB ini untuk ngurusin atau mau jadi calon ketua umum ini, apa sih visi misinya? Tapi sebelum jauh, kita mau butuh, sekarang kan Jakarta Pusat ya. Apa sih keresahan atau bagaimana lo melihat gerakan mahasiswa di Jakarta Pusat hari ini? Ini kalau ngomongin Jakarta Pusat ini sebenarnya, tapi ngerokok dulu, sebat dulu ketua. Jadi biar nyantai lah. Nyantai. Ini serius tapi santai. Seriusan ya, serius tapi santai ya. Ngopi dulu gitu. Ngopi dulu. Jadi karena hari ini apalagi banyak masalah di Republik ini, kalau kita lihat kebanyakan teman-teman aktivis itu yang masih di cabang, ini fakta ya. Fakta. Selalu mereka bicara soal negara, soal apa? Soal isu nasional maksudnya. Padahal di lingkungan dia banyak masalah begitu. Sosialnya tidak dilihat. Ya, apa yang lo selama ini melihat dari kurangnya gerakan teman-teman aktivis khususnya Jakarta Pusat hari ini? Saya melihat dari konteks sosialnya dulu. Kenapa? Karena kalau ngomongin Jakarta Pusat ini kan sebenarnya yang kuliah-kuliah hari ini, Bang, itu kaum elit, Bang. Kenapa maksudnya saya bilang gimana tuh? Kenapa saya bilang elit? Mereka ini mau jadi kapitalis, Bang, sebenarnya. Nongkrong itu sudah tidak mau lagi di kayak begini nih. Udah nggak mau kayak gini ngebahas bercerita atau kajian gitu kan. Diskusi itu udah nggak mau, Bang. Mereka lebih ngomongin persoalan gaya hidup. Nah, gaya hidup dia, nongkrong di mana, besok harus kemana gitu loh. Nah, ini yang menjadi kurang giroh semangat untuk berorganisasi dan semangat untuk bergerak, Bang. Gitu. Di UBK, kalau di UBK ini, Bang, kan motonya aja udah kita lihat bahwa penyambung lidah rakyat, gitu loh. Tapi hari ini yang katanya kampus gerakan, hari ini udah mulai berkurang. Betul, itu fakta itu. Karena banyak mahasiswanya itu berpikirnya selesai kuliah ya kerja. Nah, ini yang kenapa saya bilang bonus demografi ini gelombang dari munculnya digital itu lebih ekstrim, Bang, dan kita sudah tidak bisa kita pikir udah berkurang lah teman-teman ini berbicara tentang kajian atau isu atau gerakan, ini sudah mulai berkurang.
dengan adanya digital, akhirnya teman-teman udah nggak mau lagi nengok ini kan, main TikTok kayak kan, nonton IG, scroll tidur dan sebagainya lah gitu. Karena sama nunggu perintah senior. Nah itu perintah seniornya juga kadang kalau perintahnya saya selalu bilang begini deh, kalau senior itu tugasnya 3. Jadi teman-teman Walang Bacerita dan teman-teman PMI, karena saya sama sahabat DB ini saya mau sampaikan juga bahwa tugas senior itu 3. Yang pertama ngasih ilmu, yang kedua jaringan, yang ketiga uang. Kalau punya senior begitu, itu harus kita hormat. Kenapa? Karena ilmu kita dapat buat diri kita dan organisasi. Oke, jaringan juga sama dan uang juga buat organisasi. Gitu. Tapi kalau senior kerjaannya marah-marah deh, itu udah. Apalagi marah perintah, wah itu masalah itu. Jadi kadang-kadang saya lihatnya begini, teman-teman, mohon maaf ya, aktivis hari ini rata-rata gaya doang. Gaya gitu. doang. Isi kepala, ya mohon maaf nih, buat rilis aja ngambil dari Google. Iya. Nah, ini kan problem itu. Ini masalah. Jadi makanya saya tadi dari semalam sih ada teman lah, ada bilang itu ada mau podcast. Saya bilang ini mahasiswa atau bukan, kata dia ini ada di mahasiswa. Gue bilang oke lah, kita podcast, kita mau tahu dulu apa sih resah dan gelisahnya hari ini soal keadaan, terutama di Jakarta Pusat itu. Nah tadi kan bicara soal gerakan teman-teman, bagaimana Debbie melihat problem sosial di Jakarta Pusat yang hari ini yang harusnya dikawal oleh teman-teman? Mengurangi pikiran pragmatis, Bang. 1. Yang kedua, lebih kita masukin persoalan isi kemampuan. Apa namanya, kalau bisa di kualitas lah. Kualitas diri. Iya, kualitas diri ini harus ditingkatkan. Itu yang seharusnya kita gaungkan ke mahasiswa-mahasiswa maupun masyarakat sekitar. Itu, Bang. Karena kalau mahasiswa sudah berpikir uang atau pragmatis, mereka lebih fokus nyari duit, Bang. Ya. Nah, kalau kita di organisasi eksternal, kita diajarkan untuk mengabdi dan isi kualitas diri. Baru ngomongin, kalau duit itu bonus lah, Bang. Rezeki mah ada aja. Ada aja. Karena ya nih gue potong nih. Kalau dulu mah Bu Junaidi dan kawan-kawan yang gak gerak, nggak ada ini hari ini lo pakai baju kebesaran ini kan? Kan kira-kira begitu. Nah makanya saya coba untuk teman-teman dipinggirkan dulu persoalan pragmatis ini, Bang. Nah akhirnya saya berpikir untuk gimana caranya teman-teman ini difasilitasi. Gitu loh. Jadi kalau sudah difasilitasi kan mereka sudah berpikir ya nongkrong adalah kopinya gitu loh. Nongkrong adalah rokoknya gitu. Tapi kalau mereka tidak difasilitasi, teman-teman hari ini itu berat ngeluarin duit untuk merawat organisasi itu, Bang. Gitu, Bang. Makanya karena saya belajar masuk tahun 2019 itu masih inilah, Bang, masih gerakan dan sebagainya lah. Nah itu yang saya mau melanjutkan perjuangan senior untuk membesarkan organisasi dan memperjuangkan intelektual independensi mahasiswa itu harus terjaga, Bang. Nah hari ini saya melihat bahwa independensi mahasiswa itu sudah mulai berkurang, Bang. Bukan, kalau mohon maaf, lagi-lagi mohon maaf, Debbie, ini bukan berkurang lagi. Di Cipayung itu sudah pragmatis. Mohon maaf ya, itu sudah pragmatis. Dan itu tanggung jawab lo nanti kalau jadi ketua umum. Saya sebagai aktivis, latar belakangnya aktivis, tugas kita memang yaitu. Itu tadi bicara soal eksternal ya. Apa keresahan dan kegelisahan lo juga soal di internal PMI, teman-teman apa yang kurang? Kira-kira begini, kalau di konstitusi PMI itu kan jelas tuh. Terus pesan pemikir pendiri PMI kan jelas. Nah, apa yang kurang hari ini? Loyalitas terhadap organisasi, Bang. Maksudnya bagaimana tuh? Orang loyal kok, orang aktif banyak. Boy, kalau mereka berorganisasi belum tentu loyal, Bang. Begitu. Belum tentu loyal. Apakah mereka mau buang waktu, buang tenaga, buang pikiran, buang duit untuk organisasi? Itu pertanyaannya, Bang.
apakah mau? Kalau ya tadi dari misalkan persoalan percintaan, apakah mereka mau meninggalkan persoalan percintaan demi organisasi? Masalah itu. Nah, itu. Bisa galau itu. Itu kan ngomong persoalan loyalitas tuh, Bang. Nah, ini yang kurang apa teman-teman berorganisasi. Kalau saya tuh udah mulai, ya karena saya udah mulai menata lah Bang sebenarnya. Menata untuk ke depan lah. Makanya kenapa saya bilang kalau misalkan saya punya pacarnya nggak mendukung atau lebih baik saya tinggalin Bang. Tapi jadi contohnya di diri sendiri ya. Oke, keren. Dari lebih baik cewek yang apa namanya bisa ngerti lah. Itu berarti sayang dan cintanya itu lebih dari jadi kira-kira kalau kita bilang gua ini full di PMI, lalu ceweknya bilang kalau kamu nggak percaya belalah dadaku, ada warna biru dan kuning di sana ya. Kira-kira gitu loh Bang. Makanya ya saya alhamdulillah punya pacar juga paham. Kadang saya juga main 2 bulan sekali kadang Bang. Dan itu juga kalau lagi free tidak ngurus organisasi atau apa, baru saya main ketemu. Dan ketemu pun itu ngomongin organisasi Bang. Luar biasa. Gitu. Jadi kembali lagi soal loyalitas ini memang banyak orang aktif di organisasi, tapi ya itu tadi hanya cuma gaya-gayaan, isi kepalanya nggak diisi, terus ya cuma bangun jaringan, ya kan, yang bisa dia hidup. Makanya ada salah satu pendiri Muhammadiyah kalau saya nggak salah, dia bilangnya begini, pertanyaannya kan apa yang harus kamu berikan kepada organisasi, bukan apa yang kamu dapat dari organisasi. Nah, ini penting. Nah, di organisasi Cipayung misalnya, mohon maaf, banyak teman-teman masuk organisasi, mereka berpikir apa yang bisa saya dapat dari situ. Nah, ini jadi problem mereka nyarinya. Value dan gift-nya apa nih gitu loh. Kalau saya berpikiran untuk kan organisasi ini benda mati Bang. Kita yang menghidupkan, kita yang membesarkan. Karena prinsip saya adalah ketika organisasi saya besarlah orang yang ada di dalam. Itu yang prinsip saya yang saya tanamkan Bang. Mengapa? Karena saya melihat saya kenal banyak orang, saya bisa kenal senior, saya bisa ngomongin ngelihat konteks negara, belajar tentang negara, tentang keislaman, religius dan sebagainya, itu dari organisasi Bang. Kalau kita niat untuk menjalankan organisasi, sampai kadang orang tua itu nanya Bang, kadang, lu ini ngapain sih katanya kan, pulang pagi ya kan. Padahal tadi nyuruh, ya kan waktu awal-awal suruh masuk saya. Pulang pagi dan sebagainya, tapi saya tidak pernah melawan lah. Itu karena pandangan orang tua kan. Yang penting tugas kita adalah kasih tahu juga, tunjukkan ke mereka bahwa gua nggak sia-sia gitu kan. Gitu. Oke, Tum. Tadi itu kita bicara soal yang tadi sudah teman-teman dengar sendiri. Tapi intinya adalah gua mau tanya nih, apa visi misi lo untuk PMI Jakarta Pusat ke depan? Karena gini, lo ini bukan jadi ketua untuk ngurusin diri sendiri, iya kan, bebannya berat. Jadi ibarat kapal besar, di dalamnya ini penumpangnya itu mulai dari yang lulus SD, nggak sekolah, barat kapal ini, terus sampai doktor, sampai bisa jadi yang punya jabatan besar di organisasi. Yang lo ngurusin ini dari Sabang sampai Merauke ada, pikirannya beda-beda, terus mereka punya kepentingan masing-masing untuk diri mereka, bahwa gua berorganisasi, terus gua kuliah selesai, gua kepingin belajar di organisasi, dan gua setelah itu gua mau kerja di sini, gua mau aktif di sini, di situ dan lain sebagainya. Lalu selain kepentingan dan cita-cita mereka juga butuh eksistensi diri untuk bagaimana mereka nggak sia-sia berorganisasi. Kapal besar namanya PMI, wabil khusus di Jakarta Pusat. Lo beranikan diri jadi hari ini jadi kandidat. Apa visi misi lo itu? Jadi kalau misalkan saya menjabarkan visi misi terlalu banyak lah Bang. Ini singkat saya rangkum lah soal visi misi. Ini dari awal saya itu Bang naik ketua cabang, yang pertama karena saya dibutuhkan. Kenapa saya bilang saya dibutuhkan?
saya melihat kayak kandidat dan sebagainya, karena saya punya keyakinan, saya makanya bilang saya dibutuhkan. Nah, visi misi terbesar saya adalah mewadahi, meningkatkan kualitas SDM teman-teman di Jakarta Pusat. Kalau kemarin saya jadi ketua komisariat itu, saya itu ngomongin persoalan kaderisasi dan perawatan kaderisasi. Oke. Nah, kalau saya besok di cabang, itu sudah tidak ngomongin persoalan kaderisasi lagi, Bang. Tapi perawatan komisariat, distribusi teman-teman, dan peningkatan SDM dalam komisariat. Jadi, kalau saya besok ke depan, ya... Sorry, berarti kalau urusan Mapaba misalnya, tugas komisariat, gitu ya? Tugas komisariat, kita fasilitasi. Oke. Fasilitasi kayak misalkan narasumber untuk Mapaba, gitu kan, terus akomodasi untuk Mapaba dan sebagainya. Kita harus berpikir, cabang harus berpikir fasilitasi tentang itu. Gitu. Ben, teman-teman itu fokus terhadap perawatan dan kaderisasi, Bang. Kalau misalkan teman-teman komisariat dibebankan lagi persoalan fasilitas, woy, pecah pala ketua komisariat kan. Mau mikirin kuliah, pacarnya lagi iya kan, belum rumahnya, iya, kan? Kosannya, waduh, masalah banyak. Banyak. Oke, makanya lanjut. Saya coba untuk visi misi saya itu bekerja sama dengan stakeholder, meningkatkan kualitas SDM Jakarta Pusat dan distribusi teman-teman yang sudah mempunyai kualitas. Itu yang saya ingin gaungkan. Jadi teman-teman di Jakarta Pusat sudah tidak lagi berpikir untuk kaderisasi, tapi perawatan. Jadi kita harus belajar berkonsep, Bang. Ya, memang wajib itu. Tugas di cabang itu ya berkonsep. Nah, perawatan kaderisasi, fasilitas itu cabang. Kalau kaderisasi dan perawatan itu komisariat. Jadi kita ngasih program atau kita wadahi untuk pelatihan. Karena banyak prodi-prodi di dalam komisariat kayak ekonomi, hukum, politik, komunikasi. Ini kan kita harus fasilitasi. Kalau mereka ingin fokus terhadap hukumnya, kita fasilitasi terhadap hukumnya. Gitu. Jadi tidak harus semua teman-teman aktivis itu di politik, Bang. Kita harus berpikir lagi untuk keprofesionalnya. Gitu. Karena kalau sudah kita berpikir ke profesional, teman-teman bisa distribusi. Kalau semua di politik rame, Bang. Kita harus pisahin tuh. Dan selesai kuliah bingung juga mau kemana kan? Karena bertahun-tahun belajar dia harus dihukum, tapi dia belajar politik. Iya kan? Akhirnya ketika dia mau kembali lagi ke hukumnya mentok. Betul. Apalagi hari ini negara itu, Bang, sekarang sudah buat untuk sertifikasi profesi. Jadi sesuai profesi, Bang. Makanya teman-teman, makanya kan hari ini negara itu sudah mau membuat teman-teman ini fokus dan profesional. Nah, makanya kenapa saya udah harus berpikir fasilitasi mereka untuk wadah tiap-tiap prodi ini, Bang. Kayak ekonomi, terus politik, di hukum, komunikasi. Nah, butuh adanya tenaga untuk teman-teman bareng-bareng. Di sini ada UBK, Unusia, YARSI, dan ya ini kan punya karakter dan pemikiran bareng-bareng. Tinggal di-combine aja, Bang. Di-combine, dikumpulkan teman-teman yang merawat. Karena kalau di organisasi itu ada struktural. Nah, tugasnya masing-masing lah. Struktural, saya sebagai ketua cabang, nanti kan teman-teman bisa kita fasilitasi, kita konsepkan gimana caranya teman-teman ini kita fasilitasi agar mereka setelah lulus ini sudah tidak lagi pusing. Betul. Gitu. Karena nggak galau kan. Dia harus ada yang dikerjain nih, gitu loh. Kayak kemarin, sedikit cerita, Bang, kayak kemarin teman-teman yang mau aktif untuk menjadi penyelenggara pemilu, itu kita fasilitasi. Maksudnya misalnya ke depan ada yang mau jadi duta narkoba misalnya. Kita fasilitasi gitu, Bang. Jadi memang gini, hari ini kan kita selalu gaungkan generasi emas. Negara punya tujuan untuk bagaimana ke depan generasi emas. Tetapi kalau dia di kampus nggak disiapin seperti itu lewat organisasi misalnya, ya bisa cita-cita itu cuma ya angin aja, lewat. Sepakat, Bang. Itu. Karena organisasi ini sangat dibutuhkan, Bang. Karena setiap saya diskusi sama teman-teman, pertama yang saya tanyain, untuk apa lu kuliah? Buat apa lu kuliah? Apa yang lu dapatkan dari kuliah?
kemarin saya ngisi narasumber di Mapaba, saya tanya bang, yang udah semester 6 lah, saya tanya, sebutkan satu teori politik, karena lu dari politik, sebutkan satu aja teori politik dan berserta isinya, saya bilang gitu, dan tokohnya. Nggak bisa jawab, Pak. Berarti kan tidak ada yang didapat dari kampus. Nah, ini kan sebenarnya sistem lah bang. Kalau saya bilang sistem kapitalis saya karena apalagi sekarang UKT naik. Masalah. Nah masalah kan. Ini sistemnya gini bang. Bekerja untuk kuliah, kuliah untuk kerja, ya kan? Akhirnya muter di situ bang, gitu loh. Tapi kalau di organisasi kita fokuskan untuk kualitas diri. Ya, pasti apa persoalan rezeki dan pekerjaan itu pasti ada bang. Pasti. Karena kita sudah ada kualitas. Ya. Itu yang harus dibangun oleh teman-teman, apalagi khususnya Jakarta Pusat, yang menjadi pusat teman-teman yang lain lah melihat pusat gerakan. Pusat gerakan gitu. Tuh. Jakarta Pusat, semua terpusatkan lah kira-kira gitu bang. Stan aja di sini. Makanya saya coba kantor untuk... PBPMI aja di sini. Nah. Ya. Oke, Tum. Saya udah panggil Ketum boleh lah ya. Boleh bang. Ya nggak apa-apa mantan komisariat. Ya. Insya Allah besok jadi ketua umum cabang. Tapi apapun itu kita serahkan ke pemilik hak suara kan begitu. Jadi tinggal sebenarnya gue selalu bilang ya kalau ke teman-teman yang mau calon-calon misalnya di Cipayung lah gitu. Tugas ketua itu kasih tahu ini gue jadi ketua begini ini nanti ada di teman-teman. Yang terpenting adalah teman-teman itu jangan sampai mereka tidak merdeka dalam mengambil keputusan. Yang jadi problem hari ini adalah teman-teman yang berorganisasi kan tempat wadah untuk belajar. Belajar mengambil keputusan, bersikap. Yang jadi problem tadi apa? Mereka selalu diintervensi oleh seniornya. Nah ini problem kita yang gue belajar ya, yang gue belajar dan gue pernah rasakan. Dan akhirnya nggak merdeka. Nggak merdeka. Akhirnya begitu. Apa pemimpinnya lahir dari ketidak kemerdekaan lah. Ya, kira-kira gitu. Ya kalau orang nggak merdeka bos, nggak bebas untuk mengambil keputusan, nggak dewasa. Ya udah otaknya itu kayak robot. Ya, sepakat bang. Itu. Jadi kalau pemimpin atau mahasiswa otaknya udah kayak robot, tuh mau ngomongin Indonesia emas. Mau ngapain? Atau kalau mohon maaf kalau di PMI atau di PMI kan bicara NU ya. Lo mau jalanin tuh. Lo kalau mau jadi robot, terus lo bisa nggak jalankan misi besar NU itu? Ini problem kalau lo jadi robot kan begitu. Makanya saya kadang-kadang risih juga ini. Lo masih kuliah aja lo nggak merdeka gitu kan. Nah, tadi soal sekilas ya, soal visi misi. Tapi belum ada lo jelasin soal di era digitalisasi ini. Ketika lo jadi ketua cabang apa? Kan hari ini mahasiswa ya scroll gitu kan. Ini juga hari ini kan banyak hal sebenarnya kalau lo jangan scroll aja gitu. Gue selalu nantang. Kapan misalnya salah satu artis kita sebut saja ya, ini bukan endorse tapi kita sebut saja siapa ya yang muda-muda itu. Ya nanti teman-teman spill aja deh siapa namanya. Hari ini artis muda itu atau Instagramer lah gitu-gitu atau YouTuber nggak pernah tuh nonton influencernya nggak pernah nonton medsosnya PMI misalnya. Tapi anak PMI Nusantara apalagi Jakarta Pusat misalnya semua nonton tuh si influencer ini. Padahal dia dapat duit tuh misalnya hari ini. Tapi gue belum dapat juga tuh teman-teman aktivis yang hari ini juga masih Cipayung lah. Salah satunya PMI yang masih di komisariat atau di cabang. Mereka belum pernah tuh punya misi atau punya pikiran untuk bagaimana memanfaatkan teknologi untuk menghidupkan organisasi atau untuk kreativitas teman-teman. Pertanyaannya ketika lo jadi ketua cabang di eranya hari ini apalagi Jakarta, apa yang lo mau lakukan untuk teman-teman ini? Jadi sebenarnya ini program saya sudah mau jalankan bang, tapi tidak terrealisasikan di komisariat. Nah jadi kalau saya melihat dari serangan digitalisasi bang,
apalagi hari ini ekonomi pun mau dibuat digital. Ya. Ada namanya Dana, ya kan, e-money dan sebagainya lah. Nah, ini saya berpikir untuk gimana caranya isi kepala teman-teman itu dilihat banyak orang itu lewat digitalisasi. Oke. Dan kenapa saya bilang tadi pragmatis, gaya hidup dan sebagainya? Karena yang dikonsumsi oleh mahasiswa maupun masyarakat ini influencer yang nyebarin gaya hidupnya. Ya, tidak mendidik lah. Tidak mendidik. Iya. Nah, ini yang teman-teman ikuti, Bang, sebenarnya. Tanpa dia melihat lagi tentang organisasi, aktivis, atau teman-teman misi organisasi. Iya, misi organisasi, ngomongin persoalan negara, bangsa gitu loh, Bang. Nah, ini yang kurang, teman-teman. Dan besok saya akan menyediakan satu fasilitas untuk teman-teman, ya kayak podcast yang Abang buat, misalnya, dan TikTok persoalan kayak misalkan kata-kata. Jadi kayak kampanye lah. Kampanye. Kayak misalkan kata-kata, terus kayak misalkan kita lagi kajian dan sebagainya di videoin, kita masukin TikTok. Dan itu sebenarnya saya buka aja, maksudnya teman-teman juga tahu. Itu sebenarnya cuan juga itu kalau kita mau fokus gitu. Dan itu bisa buat teman-teman bayar kuliah lah. Iya. Dan tidak membebani keluarga juga kan, kira-kira gitu, Bang. Nah, itu yang saya coba untuk mau berperang sama influencer yang tidak mendidik. Itu yang saya mau coba, Bang. Karena digital ini kita persoalan perang ya. Kaum intelektual dengan influencer yang ya mohon maaf SMA doang gitu. SMA doang dan kayak bagi-bagi duit doang gitu loh. Suprep ya, nanti gua kasih duit nih gitu kan. Padahal itu cuma di setting, Bang. Iya. Nah, ini yang kita harus bangkitkan teman-teman untuk isi kualitas diri, ngomongin persoalan. Kan kalau misalkan di Islam kita suruh sholat dan ngaji, Bang. Kalau kita ngobrol kayak gini udah ngaji, bagian dari ngaji, Bang. Kita udah ngomongin negara, kita ngomongin kepentingan kesejahteraan sosial. Kalau misalkan kemarin nih, Bang, ya mohon maaf nih kalau misalkan nyinggung. Kalau kemarin misalkan ada 3 capres, kenapa yang dipilih yang ini? Karena dia mikirin kesejahteraan sosial. Persoalan makan siang doang, Bang. Itu kan sejak kesejahteraan sosial, jadi masyarakat itu nyentuh. Nah, saya berpikir saya harus nih masuk dalam digital ini. Jangan sampai teman-teman ini terlalu purba menanggapi persoalan digital. Yeah. Saya coba untuk besok untuk fasilitasi teman-teman, kita harus berdigitalisasi. Kita harus ambil teman-teman kopri yang cari cantik kan, Bang. Yeah. Terus teman-teman yang di kopranya, gitu kan, kita ambil untuk aktifkan. Harus jadi influencer lah. Kegiatan untuk mendidik kan. Kegiatan intelektual, kegiatan organisasi dan kemahasiswaan. Kira-kira gitu. Terakhir gitu, jadi apa pesannya atau harapan kepada teman-teman? Ya, saya sih berharap sama teman-teman di OKP atau mahasiswa atau masyarakat untuk terus kita pedulikan bangsa dan negara, dan buat teman-teman mahasiswa coba kita terus untuk bangkitkan kualitas diri, persoalan intelektualisme dan pengabdian terhadap bangsa dan negara. Internal PMI harapannya apa? Untuk internal PMI ya harapan saya Jakarta Pusat lah. Tumbuh subur untuk Jakarta Pusat. Tetap bisa mengambil sikap dari bawah, bukan lagi dari atas nih, Bang. Kalau dari atas yang berproses berarti yang di atas. Tapi kan ini teman-teman yang berproses, ya harapan saya teman-teman bisa menghidupkan giroh pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, mengaktifkan lagi kajian-kajian, meningkatkan kualitas diri lagi, dan harus bersikap untuk kepentingan organisasi khususnya di Jakarta Pusat. Itu harapan saya. Baik, Tum. Terima kasih ya, Bang, waktunya. Teman-teman Walang Bercerita ini memang nanti besok yang masih mau dapat pikiran beliau besok nanti setelah, insya Allah doain aja ya. Ya, siap. Semoga jadi ketua umum. Siap, amin. Karena Jakarta itu keras. Jakarta punya cerita, apalagi Jakarta Pusat.
masalah banyak dan itu bukan tugas pemerintah saja, tapi tugas PMII sebagai organisasi kader memang harus turut dan turun langsung untuk ikut membantu itu. Apa yang kita lakukan hari ini untuk besok. Jadi jangan sampai hidup sia-sia. Kira-kira begitu. Kira-kira ya seperti itu, Bang. Ya. Jangan sampai hidup kosong, Bang. Baik, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya bersama saya Bung Rey di Walang Bacari.